Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar, jumpa lagi dengan saya Agung Wijareni. Kali ini tugas saya tentang Learning Journal System Merit. Tugas ini diwidyasuarai oleh Ibu Sipta Melina. Apa sih sistem merit itu? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Dalam undang-undang tersebut, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, tanpa membedakan sara, umur, status pernikahan, dan kondisi kecacatan atau disabilitas. Sistem ini berkaitan dengan proses seleksi dan promosi pekerja. Lalu, apa tujuan sistem merit? Yang pertama, merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Yang kedua, melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit, nepotisme, primordialisme. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Dan yang terakhir, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Ada 3 prinsip sistem merit, yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN juga ada 3. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, penilaian kinerja. Dan ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Salah satu bentuk penerapan sistem merit adalah pelaksanaan seleksi terbuka dan kompetitif bagi pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Tujuan seleksi terbuka adalah untuk memastikan kandidat dipilih semata-mata berdasarkan pertimbangan yang objektif dan melalui proses yang kompetitif, menghindari pengangkatan dan promosi yang didasarkan pada hubungan politik dan pribadi, dan menjamin pengangkatan pejabat hanya dari pelamar yang memenuhi persyaratan. Untuk menyiapkan ASN yang berkualitas, ada 8 kriteria penilaian penerapan sistem merit. Yang pertama, mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun yang dirinci menurut jenis dan jenjang jabatan dan disusun berdasarkan analisa jabatan dengan mempertimbangkan pegawai yang memasuki masa pensiun. Kedua, melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, P3K, dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain. Ketiga, mempunyai kebijakan dan program pengembangan karir yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan, serta pembentukan talent pool dan rencana suksesi. Yang keempat, menerapkan manajemen kinerja yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, menganalisis kesenjangan kinerja, dan mempunyai strategi untuk mengatasinya. Kelima, mengaitkan kebijakan penggajian, pemberian penghargaan, dan promosi dengan kinerja dan disiplin. Keenam, melaksanakan promosi mutasi secara objektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool. Ketujuh, memberikan perlindungan agar pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memberi pelayanan kepada publik. Dan yang terakhir, mempunyai sistem pendukung seperti sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, assessment center, dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN. Ada 4 kategori tingkat penerapan sistem merit. Yang pertama, kategori buruk dengan nilai 100 hingga 174. Prinsip merit baru diterapkan pada beberapa aspek manajemen ASN. Instansi perlu dibina secara intensif. Yang kedua, kategori kurang dengan nilai 175 hingga 249. Prinsip merit sudah diterapkan pada sebagian aspek manajemen ASN. Instansi masih perlu dibina. Yang ketiga, kategori baik dengan nilai 250 hingga 324. Prinsip merit sudah diterapkan pada sebagian besar aspek manajemen ASN. Instansi dapat dikecualikan dari pelaksanaan seleksi terbuka dalam pengisian JPT, namun dengan pengawasan KASN dan dievaluasi setiap tahun. Dan yang terakhir, kategori sangat baik dengan nilai 325 hingga 400. Prinsip merit sudah diterapkan pada seluruh aspek manajemen ASN. Instansi dapat dikecualikan dari pelaksanaan seleksi terbuka pengisian JPT dan dievaluasi oleh KASN setiap 2 tahun. Demikian tugas Learning Journal System Merit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Widyaswara Ibu Sipta Melina. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.